Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yesus Suranta Purba dalam program yang luar biasa, program yang diberkati Tuhan untuk membangun kerohanian kita. SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-45. Kita akan membahas Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang membenci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian, aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 41 ini adalah Tuhan memperhatikan orang yang lemah. Bapak Ibu, kita melihat di dalam Mazmur 41 ini ada dua penderitaan yang dialami oleh Daud. Yang pertama itu sakit penyakit. Tidak dijelaskan sakit penyakitnya apa, tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud sakit dan orang-orang menjenguk dia, mengunjungi dia atau membesuk dia. Yang kedua adalah Daud mengalami pengkhianatan orang yang dekat dengan dia, orang terdekatnya. Dua penderitaan yang menurut saya tidak mudah dialami atau maksudnya dijalani oleh Daud. Kedua penderitaan ini datang secara bersamaan. Terkait sakit penyakit, Daud ini mempercayai bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan sakit penyakitnya. Dalam ayat ketiga, dia berkata bahwa Tuhan membantu dia diranjang pada waktu sakit. Bahwa Tuhan akan memulihkan sakit penyakitnya. Terhadap penderitaannya yang kedua, yaitu pengkhianatan dari orang yang dekat dengannya, Daud juga mempercayai bahwa Tuhan akan membelanya, bahwa Tuhan akan menolongnya. Nah, Bapak Ibu, ketika sakit penyakit datang, ketika pengkhianatan datang, apa yang dilakukan oleh Daud? Kalau saya melihat di dalam ayat yang keempat, Daud berkata, kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau aku berdosa. Saya melihat yang dilakukan oleh Daud adalah memohon belas kasihan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan menunjukkan Daud menempatkan dirinya sebagai orang yang lemah di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Daud menempatkan dirinya sebagai orang yang lemah di hadapan Tuhan? Saya pelajari Daud ini adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Seorang yang bergaul karib dengan Tuhan tentu mengetahui pikiran dan hati Tuhan. Nah, tadi pertanyaannya adalah kenapa Daud menempatkan diri sebagai orang lemah di hadapan Tuhan? Daud tahu hati Tuhan. Bahwa Tuhan akan memperhatikan orang yang lemah.
Kepada orang yang lemah di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan pembelaan. Tuhan akan memberikan penopangan sehingga orang tersebut bisa tetap tegak berdiri. Menarik sekali di dalam Mazmur pasal 41 ini, di dalam ayat pertama Daud mengawali kalimatnya dengan berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Dan kalimat berikutnya berkata, Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Siapa dia yang diluputkan Tuhan pada waktu celaka? Adalah orang yang memperhatikan orang lemah. Bapak Ibu, ini unik sekali. Kenapa Daud itu mengawali kalimatnya dengan berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah? Dan kenapa juga Daud menghubungkan orang yang memperhatikan orang yang lemah tersebut dengan Tuhan meluputkannya pada waktu celaka? Daud mau kasih tahu bahwa Tuhan suka memperhatikan orang yang lemah. Orang yang memperhatikan orang lemah mendapatkan berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan suka memperhatikan orang yang lemah. Karenanya kita belajar hari ini dari Mazmur pasal 41. Ketika kita dalam sakit penyakit, di dalam pengkhianatan orang-orang terdekat dengan kita, mohonkan belas kasihan Tuhan. Mohonkan belas kasihan Tuhan atas segala situasi yang kita hadapi. Tempatkan diri kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang lemah di hadapan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, menempatkan dirinya sebagai orang yang kuat di hadapan Tuhan. Dihianatin, dia tunjukkan kekuatannya. Dia lawan orang tersebut. Jadi ketika dia lawan orang tersebut, Tuhan melihat, oh kamu kuat. Jadi Tuhan undur dari orang tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari Daud, seorang yang kuat, seorang pejuang yang kuat, kita melihat dia menempatkan dirinya sebagai orang yang lemah di hadapan Tuhan. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudara dengan membacakan tulisan Rasul Paulus dari 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kiranya firman Tuhan ini memberkatin kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu, mari kita doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu mengajar kami untuk senantiasa menempatkan diri kami sebagai orang yang lemah di hadapan Tuhan. Kiranya firman ini memberkatin kami. Hamba doa sekarang bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, menunjukkan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka, sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang susah, bahkan mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan, sehingga mereka dapat bekerja, bahkan mereka yang berdosa Tuhan angkat dan ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya dan alami kuasa Tuhan dalam doa kita. Tetap semangat, tetap sukacita, salam sepakat.